Bapak Marzuki Ali mau jadi ketua umum Partai Demokrat, ya kita udah tahu lah. Beliau kan memang udah lama kepengen banget jadi ketua umum Partai Demokrat ya. Sah-sah saja sudah punya ambisi. Nah kalau kami kayak gini aja mau dianggap quote and koordinasi, bagaimana dengan partai yang ya sudah lah Mbak, yang bertahun-tahun ketua umumnya itu aja. Kalau melihat manuver dari pihak sebelah gitu ya, selain muncul nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan juga sekarang muncul juga kemarin saya membaca bahwa Bapak Marzuki Ali juga menyebut siap untuk maju menjadi ketum Partai Demokrat. Bahkan juga nama Ibas juga disebut untuk menjadi salah satu kandidat. Itu. Respon DPP gimana? Ya mohon maaf banget lah, Mas Ibas sudah sampaikan juga Mbak secara terbuka kan di publik, sudah beliau sampaikan di Twitternya dan dikutip berbagai media massa bahwa jangan adu domba saya dengan abang saya, dengan kakak saya, dia bilang. Ya solid, dia bilang DPP, DPD, DPC itu solid mendukung kepemimpinan saat ini, dan Mas Ibas juga solid mendukung kepemimpinan Mas Ahy selaku ketum. Ini kan biasa lah, ini kan trik-trik lama lah, trik usang itu. Ya kan, mau ngadu domba adik kakak, seakan-akan ada konflik, ada apa? Nggak pernah ada konflik Mas Ibas dan Mas Ahy. Kemudian yang kedua tadi Bapak Marzuki Ali mau jadi ketua umum Partai Demokrat, ya kita udah tahu lah. Beliau kan memang udah lama kepengen banget jadi ketua umum Partai Demokrat ya. Sah-sah saja sudah punya ambisi, tapi ya mohon maaf, yang boleh jadi ketua umum Partai Demokrat itu hanya kader gitu loh Mbak. Kalau mantan kader ya enggak lah gitu. Tuh, silakan jadi kader dulu, tapi kan beliau sudah ada tulisan pemberhentian tetap. Ya saran kami kalau masih punya energi yang disumbangkan untuk bangsa dan negara ini, mungkin bisa fokus bantu rakyat aja Mbak. Kayak yang kami lakukan saat ini, membantu rakyat yang sedang terdampak pandemi COVID gitu dan juga bencana gitu. Jangan malah buat intrik politik lah gitu. DPP sendiri memandang konflik ini tuh seperti apa sih? Karena salah satu kritik yang muncul adalah ini ketidakpuasan atau gerakan sakit hati dari pihak lain bahwa Partai Demokrat disebut sebagai menjadi partai keluarga gitu, dinasti politik. Jadi gini Mbak, ini Demokrat ini tahun ini insya Allah mencapai usia yang ke-20 ya, mencapai usia yang ke-20. Nah, dalam hampir 20 tahun perjalanan kami sudah melaksanakan 5 kali kongres. Ya, 5 kali kongres, kemudian sudah ada 5 ketua umum gitu. Ya. Sehingga kami agak bingung juga nih kalau disampaikan bahwa ini menjadi partai dinasti. Ya kan dibandingkan aja Mbak dengan partai politik lain. Bagaimana? Ketua umumnya sudah ada 5 atau belum kayak kami? Ya, dalam perjalanan yang sama gitu ya kan. Ini kan satu contoh kalau bicara mengenai dinasti gitu. Nah kalau kami kayak gini aja mau dianggap quote and koordinasi, bagaimana dengan partai yang ya sudah lah Mbak, yang bertahun-tahun ketua umumnya itu aja. Kan ada beberapa partai yang kayak gitu loh. Mungkin publik juga merasa bahwa oh ini konflik internal yang memang mungkin ada, entah ya, maksudnya kesengajaan untuk ditiupkan menjadi konsumsi publik, karena bahkan sampai Pak SBY pun istilahnya turun gunung untuk memberikan pernyataan langsung terkait hal ini. Nah, gimana Partai Demokrat merespon hal ini gitu? Apakah memang ini menandakan bahwa internal Partai Demokrat ini sedang ada gonjang-ganjing? Kita nggak mau kita diam-diam aja, ujung-ujung kayak partai lain ini gitu loh. Ya, ada yang ujung-ujung aja nggak taunya pecah. Ada KLB, ada 2 ketua umum, ujung-ujung yang KLB malah yang disetujui oleh Kemenhukam yang dapat SK. Pak SBY sampai turun gunung, kenapa? Karena sudah ada fitnah, Mbak. Ya, kepada beliau bahwa beliau menyetujui KLB. Ini kan keterlaluan fitnahnya. Jadi Mas Zaky, sebenarnya kayaknya semuanya kena pukulan gitu ya. Mungkin ada manuver untuk mengadu domba dari Mas Ahy dan juga Mas Ibas gitu. Juga sempat ada menyebut bahwa Pak SBY ini tidak berdarah-darah sama sekali dalam memenangkan untuk Partai Demokrat. Itu manipulasi sejarah itu Mbak. Ini ketahuan yang ngomong itu tukang bohong itu, udah pasti itu. Udah tukang bohong atau tidak cukup dekat sih, nggak tahu fakta sebenarnya. Jadi ya yang suka memanipulasi sejarah ini ya itu tadi gitu loh. Pelaku GPKPD ini mungkin karena frustasi dipecat, sehingga mereka berusaha melakukan segala daya upaya nih gitu loh, ya kan. Buat ngajak-ngajakin kader di daerah agar mau berangkat nih, ikut-ikutan berangkat ke yang acara yang mereka sebut KLB. Meskipun kalau dari kami pasti KLB bodong lah, bukan KLB Partai Demokrat itu.